Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan bersyukur, dijauhkan dari keburukan, didekatkan dengan kebaikan, dan semoga kelak Allah kumpulkan kita di surganya Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kitab tentang Minhajul Muslim ya. Kita akan membahas tentang, ini bahasan yang bagus, sangat bagus bagi kita, adabul akli wa syurbi, adab-adab makan dan minum ya. Kenapa ini penting dibahas, Pak? Karena banyak hal, termasuk orang itu kelihatan akhlaknya, kelihatan adabnya ketika makan dan minum, Pak. Betul ya, Pak? Ya. Kelihatannya kok sopan, santun, tapi begitu ada hidangan ostate lali. Nah, itu. Ini ada adabnya ya. Bagaimana kita menghadapi ketika diberikan diberikan makanan, diberikan jamuan, seperti apa? Ya, Masya Allah. Taib. Al-Muslim yanduru ila ta'ami wa syarab bi'itibarihima wasilati ila ghairihima la ghayat al-maqsudatan lidatiha. Jadi seorang muslim itu memandang makanan dan minuman itu sebagai sarana untuk tujuan yang lain. Jadi ketika dia makan dan minum ya, ketika dia makan dan minum, maka bukan hanya sekedar menuruti perutnya, Pak. Ya. Saya sudah tanya tadi menunya apa, soto ternyata. Iya kan, Pak? Nah ini Masya Allah ya, nikmat dari Allah. Tapi tujuannya bukan hanya mengenyangkan perut, ya, tapi juga untuk apa? Ya, untuk sarana yang lain. Ya. La fa huwa yaqulu wa yashrabu min ajli muhafadhatin 'ala salama badanihi alladhi bihi yumkinu an ya'budallahi ta'ala. Ia makan minum untuk menjaga kesehatannya. Itu satu. Jadi Anda itu makan minum supaya sehat ya. Jadi tidak boleh orang makan makanan yang membuat dia semakin sakit tapi tetap nekat ya. Kolesterol sudah tinggi, dijak makan tongseng. Oke. Nah, ini tidak boleh nih. Ya ini ngomongnya teko iki gue gini. Subhanallah. Ya. Ya. Yang tujuannya ketika dia sehat apa, Pak? Ya. Alladzi bihi yumkinuhu an ya'budallah ta'ala, supaya kamu itu bisa kuat menjalankan perintah ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya dulu itu para kaum salaf, orang-orang salaf, para ulama terdahulu tidak begitu mempersoalkan masalah lauk, masalah enak atau tidaknya. Yang penting badan itu terpenuhi haknya, agar dia bisa sholat, agar dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah Ta'ala ya.
Ini karena saya tuh disuruh diet air, Pak. Ini makanya minumnya ini, ya. Saya nanti ini tehnya buat Ahmad saja ya, Mat ya. Oke, ya. Ya, karena apa suruh minum ini sama dokter. Ya, ya patuh lah, arep dioperasi saya. Ya, ini doakan ya Bapak Ibu, segera mudah-mudahan bisa lancar, dicangkok ginjalnya, bisa tambah umurnya, manfaat untuk semua insyaallah ya. Engkau yang wis mari arep kajian tekan subuh tak ladeni ya Pak Umar. Ya. Allah Karim. Ya, ini tadi ada Pak Rinto dan Bu Rinto tadi sakgrup ke rumah. Makanya maaf ya agak telat Pak Rinton ya. Ini tadi ada tamu di rumah. Ya sekedar menanyakan kabar. Ya alhamdulillah ya. Ini banyak yang mendoakan, Masya Allah. Dan ini dari minum saja juga jadi masalah nanti. Ya. Ketika sudah dilarang jangan diterjang. Ya. Ketika sudah menjadi larangan, itu termasuk mendolimi diri, maka waspada. Mungkin Anda tidak berjudi, tidak berzina, tapi Anda mendolimi diri Anda sendiri. Ini dosa. Dosa. Sudah tahu, Pak, jangan lek-lekan, begadang jangan, ya, ngeyel. Ditambah lagi makannya mie goreng, kikil bakar, coffee mix, wes sudah komplit ya. Rokok. Aku soalnya orang rokok jadi tidak tak sebut ya Pak ya. Lah kenapa seperti itu? Dia mendolimi dirinya sendiri. Ya. Tilkal ibadatul lati tu'ahiluhu likaromatid daril akhirah wa sa'adatiha. Ibadah tersebut yang akan mengantarkannya pada dua kebahagiaan, yakni kemuliaan di dunia dan juga kebahagiaan di negeri akhirat. Bayangkan, ketika Anda diperintahkan untuk tidak makan ini, Anda taat, Anda ngempet, dua yang akan Anda dapatkan. Apa? Kemuliaan di dunia. Ya, karena Anda tidak dikenal sebagai orang yang nekat, ceroboh. Tuh, Pak. Kan ya, kadang itu kita diomongin orang. Kalau, Pak kalau, loro gulo. Wah, groboh wonge. Wis loro gulo, ngombene es teh jumbo wae. Lo kan kondang, ini kondang baik apa jelek kira-kira? Jelek. Dia terkenal sebagai orang yang menyia-nyiakan tubuhnya, tidak boleh. Nah, kebahagiaan di negeri akhirat karena apa? Anda sabar, Anda sholat, semakin banyak pahalanya dan Allah berikan kebahagiaan. Ini Masya Allah. Falaisa huwa ya'kulu wa yasrabu lidzatil akli wa syurbi wa syahawatihima. Ia tidak makan dan minum semata-mata ya, ingin makan dan minum saja atau karena nafsunya. Dia sadari falillahu huwa, dia itu milik Allah. Laulam ya yaj'al lima ya'kul walau lam ya'tas lam yasrab. Tidak makan ketika dia belum lapar. Tidak minum ketika belum haus. Karena waqad warada anhu, ketika disebutkan diriwayatkan bahwasanya nahnu qaumun, kita ini Pak kaum-kaum lanakulu hatta najua, tidak makan ketika belum lapar. Wa idza akanna la nasba', dan kita ini ketika makan tidak sampai kekenyangan. Itu kaumnya Nabi. Makanya kaumnya Nabi ini, para sahabat jarang Pak yang one pack seperti saya ini. Ya kan? Ya ini kedoliman masa lalu yang sampai sekarang susah untuk saya hilangkan. Ya. Six pack semua, seperti roti susun. Ya. Laki-laki yang kuat, Masya Allah. Ngangkat pintu, wah, ngacur, luar biasa. Wah. Lah kita ini banyak penyakitan. Ya ini gara-gara menyelisihi sunnah Nabi ini loh. Wong sudah diberitahu ya. Nahnu qaumun, salah satu ciri daripada kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la naqulu hatta najua,
tidak makan kecuali kalau sudah lapar. Buktinya ini susah. Wong jenengan nongkrong karo nah wis sadar kabeh iki. Itu Pak. Lah wong belum lapar, belum haus, wis dijepaki. Subhanallah. Ini Pak. Ya, akhirnya muncul penyakit ini dan itu. Tayyib. Saya akan sebutkan tentang adab-adab sebelum makan ya. Adab-adab sebelum makan. Adabu ma qoblal akli. Wa hiya yakni an yastatiba ta'amahu wa syarabahu bi an yu'addihima min halalin thayyib hali min sawa'ibil haram wallahu liqaulihi ta'ala. Menjadikan makanan dan minuman baik, yaitu dengan menyiapkan dari halal lagi baik. Tuh. Mulai dari jenis makanannya dipastikan dulu dia halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Yang bersih dari unsur haram dan subhat. Ini yang pertama ya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu ya. Kulu min thayyibat ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makan dan minumlah dari yang baik ya. Kulu, makanlah dari yang baik atas apa yang aku rizkikan ya. Nah ini kalau kita bicara tentang baik, wa thayyibu huwal halal alladzi laisa bimustaqdarin wala mustahbathin. Dan yang dimaksud thayyib atau baik itu dengan adalah halal. Yang pertama halal, yang kedua tidak menjijikkan, yang ketiga tidak kotor. Ustadz, kalau tidak kotor itu kalau makanan perindapan ini biasa. Ya, makanya kalau seda itu pangan ngedol wis dawet nganggo tangan bayangno. Ya. Tuh. Ya toh. Ya Allah. Ya. Ya, karena mungkin sudah membudaya bagi mereka ya. Nah, Islam ini mengajarkan kita menjadi orang yang bersih. Makanya luar biasa dan menyimpang. Kalau ada seorang mukmin kemproh, atus ra tau, subuhan ya wis kono kae ra sikatan, mangkat ndak wangi ndak ini, ya Allah, menyimpang dari sunnah Nabi. Makanya seorang mukmin itu apapun keadaanmu, ekonomimu dan lain sebagainya, tampillah yang terbaik. Tampillah yang terbaik versimu ya Pak. Jangan versi saya, kita beda. Ya, kalau versi jenengan mungkin wah terbaiknya itu adalah memakai baju 2 jutaan. Ya aku versi terbaik ya paling 1.000 itu sudah cukup. Kan tidak bisa distandarisasi Pak. Yang terbaik dari apa yang Anda miliki. Ya, kalau baju kita punya baju ya disetrika. Ndak teng kecumut, maaf ya Pak. Kok kita nyawang ngono kok ndak enak. Makanya tidak dilarang ya. Anda para wanita berpenampilan baik, gamis dibelikan suami, pakaian yang bagus-bagus. Nah, nanti minta dibelikan sih, Bu, ya. Itu Pak ya. Dan bapak-bapak juga. Keren loh Pak, keren loh, ya. Karena kalau sudah keren, masya Allah, Allahu jamil, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya, ini Pak. Wah, masya Allah. Saya ingat ada dokter Eko namanya. Ustadz, mohon maaf ya, besok jenggotnya itu dipapras semua. Wah, aku ya rotok kehilangan harta benda ini. Dari SMA enggak pernah saya potong Pak. Karena operasi harus bersih dan tolong potong ya. Tak pikir ya aku wis ganteng. Ternyata daruratnya apa? Karena nempel selotip itu biar tidak lepas-lepas. Oh ya, masuk akal. Dan nanti kalau saya pamit sama murid-murid saya kan, ya toh, wah Ustadz ini meninggalkan sunnah ini. Nah ya toh, nah saya sudah punya hujah kalau darurat untuk kelancaran operasi, gitu Pak. Soalnya nek yo murid sing kritis ngono ya nek Kak. Ya, tidak menjijikkan. Lah ini juga Pak, tidak menjijikkan.
Kalau bagi saya, lele itu menjijikkan. Karena dulu punya pengalaman pahit dengan lele. Nah di Empang ya, duduk plunglap, kayak lumba-lumba dikasih makan dulu, slap. Subhanallah. Tapi lucunya Ahmad seneng, ya Mas ya. Ini anak saya seneng. Kalau pecel lele bi, aku, ya. Tapi tidak bisa, bang dia menganggap tidak menjijikkan. Ya, ada yang seneng pete, ada nggak Pak? Ada yang nggak seneng toh ya. Jengkol itu ada yang nggak seneng, ada yang bau. Ini kecuali kalau orang Sunda seneng banget ini ya toh. Lalapan tanpa jengkol itu seperti hujan tanpa air katanya ya. Ya Allah ya. Pastikan tidak menjijikkan, tidak kotor ya. Tidak kotor, sudah tempatnya kotor, kita nggak yakin ya jangan beli. Ya. Ada dawet dirubung lalor, ketika disendok ini tawon tat, ya tawon kalau jijik ya jangan, kalau itu menandakan kotoran jangan, ya seperti itu. Taib. Kemudian yang kedua, an yanwiya bi aklihi wa syurbihi taqawiyahu ala ibadatillah ta'ala. Ketika Anda makan dan minum, niatnya untuk menguatkan diri dalam ibadah kepada Allah. Niatkan Pak ya. Bismillah. Saya contohnya gini. Bismillah ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan minum ini kuat ngaji ini tekan jam 10. Ya kan pahala Pak. Dengan meniatkan itu, masya Allah. Agar ia Pak mendapat pahala atas apa yang ia makan dan minum. Maka sesuatu yang mubah. Sesuatu mubah itu apa? Yang dibolehkan. Ya, yang dibolehkan itu apa? Ya yang tidak berdosa, tidak dilarang oleh agama dan syariat. Ya. Itu ketika kita niatkan untuk Allah, maka berpahala. Contohnya apa? Anda beli apa? Sajadah, Pak. Lah Anda beli sajadah boleh nggak Pak? Halal atau haram Pak? Halal, mubah, boleh. Anda pakai, yang dengan memakai itu Anda semakin khusyuk ketika sholat. Anda niatkan, ya Allah, aku pengen beli sajadah biar ketika sholat aku merasa nyaman dan bisa lebih lama berdiri karena enak situasinya. Tuh, makan juga gitu, ya. Aku niatkan, ya Allah, makan ini supaya aku kuat dalam mencari nafkah. Karena menafkahi anak istri adalah kewajibanku dan semua itu karenamu. Maka makananmu menjadi sesuatu yang berpahala. Nah ini Pak, Masya Allah ya, enak banget. Ya, enak banget ini dalam Islam ini. Anda niatkan itu, ya, maka Anda akan mendapat pahala. Kemudian yang ketiga, an yaghsila yadayhi, ya, qabla al-aqli in kana bihima adha awalam yata'akkad min nadhafatihima, mencuci kedua tangannya sebelum makan jika pada keduanya ada kotoran, ya, atau jika belum yakin akan kebersihannya, ya, wah ini tidak bersih, cuci tangan. Makanya kita senang ya kalau di warung penyetan itu disediani kobokan itu Pak ya. Nah, ini salah satu ya hal yang baik dalam Islam, ya, karena untuk menjaga biar tidak terinfeksi dengan bakteri. An yadha'a, yang keempat, an yadha'a ta'amahu ala sufratin fawqal ardi la ala midatin idza hadha aqrabu ila tawadhu. Meletakkan makanan di atas alas makan di sufrah. Sufrah itu lantai Pak. Jadi yang diperintahkan itu kalau secara adab dan sunnah Nabi adalah di lantai makan itu. Tidak di meja. Kecuali darurat ya. Yang lagi banjir ya, ada warung jual pakai meja kursi, yang kowe lesehan ya kena banyu, ya aja ning banyu. Kan itu darurat, Pak. Tapi kalau secara perintah Nabi keseharian kita diperintahkan untuk memakai sufrah.
Kenapa toh? Idza hadza aqrabu, karena ini lebih dekat dengan tawadhu, rendah hati. Nah, kita tahu toh kalau orang duduk di meja, duduk di singgasana itu seperti apa. Wah, apa meneh mangane stick. Ya toh Pak. Sing bar mangan kaget bayar kuwi. Sak porsi 200.000. Ya, res, Masya Allah. Karena ini lebih mendekatkan atau menunjukkan sikap rendah hati. Walikauli Anasin radhiyallahu anhu, ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hinin wala fi sukrujah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja. Awan, tidak pernah. Dan tidak pula di sukrujah. Sukrujah itu apa? Piring kecil. Tidak pernah makan di situ. Lah makannya apa? Bareng-bareng. Makanya sing makan barengnya orang mung cah pondok ya tak? Iya. Lah saiki cah pondok iki yo nganggo piring. Kalau dulu ditaruh ya, pondok salaf itu ditaruh Pak. Taruh jadi satu. Ya. Saya kalau dulu main pondoknya teman saya yo nginep kono 2 dino 3 dino, enak betul Pak. Nasi ya toh campur mie instan dulu Pak, mie godok dioplos dadi siji, dikai cuilan tempe itu, dan tempenya ndak digoreng, wis tempe mentahan ngono kuwi. Mulane sadurunge Zaidul Akbar ngomong aku semangat. Tempe itu memang bagus ya. Itu makan satu tempat. Makanya setelah lulus ada ikatan batin, Pak. Ya, yang bukan saudara seakan-akan jadi saudara. Sepenanggungan. Seperti jenengan umroh itu. Saya yakin jenengan masih ingat kok teman umroh kok. Ya, yang satu nampan dengan Anda, bahkan sampai sekarang masih berhubungan mungkin. Padahal bukan saudara, Pak. Karena Anda praktekkan sunnah Nabi. Ya, ini Masya Allah. Ya. Nah, makanya kalau yang sekarang senang pakai itu ya mulailah. Ya, kita makan bareng-bareng. Keluarga, apalagi yang sudah ditinggal anaknya ya, mungkin kemana-mana tinggal berdua, mangano bareng. Ojo anger, Pak, maam, mangano dhisik. Ora nyunah kuwi berarti lanang iku ora tau ngaji. Ya toh? Kalau ngaji, ayo bareng. Bu, ayo toh tinggalan sik mangan sik. Maka makan berdua. Ya. Ya. Kemudian apa? An yajlisa mutawadi'an, duduklah dengan duduk orang tawadhu. Bi anna yatsu ala rubbataihi wa yajlisu ala dhahri qadamaihi. Au yansiba rijlah al-yumna wa yajlisa ala al-yusra. Ya, jadi duduknya orang yang tawadhu, duduknya orang yang rendah hati ketika makan nih Pak. Ya, dengan apa? Bertumpu pada kedua lutut. Nih. Iya Bu. Kelihatan ya, tidak apa-apa. Jadi sedikit, ya nanti tutup lagi. Ya. Nah, ini ya, jadi bertumpu pada kedua lutut. Kemudian kalau tidak seperti ini, satu diangkat. Ini Pak. Ini saya pastikan ya, gemuk-gemuk ini tidak bisa. Menyiksa ya Pak. Nah, ya. Anda praktekkan ini 40 hari, nanti beda kesehatan. Ini ya Bu, ya, ya gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ustaz, kalau saya sakit, ya wis blosor ora apa-apa. Wong sakit, ya. Ini bicarakan yang sehat dan mau menyehatkan diri dengan sunnah. Dan di sini pun orang, Masya Allah makan ini, wah, enak. Dan ini sebentar saja sudah kenyang saya pastikan. Ya, karena apa? Perutmu tertekan, lambungmu tertekan. Ya, nanti kalau berdiri, nah dia long, sudah enggak. Perkara nanti lapar makan lagi, lapar makan lagi. Ya, ya gitu. Ya, Masya Allah. Ya.
Nah, dan yang menjadi salah satu ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kama kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajlisu wa liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam wala aqulu mutaki'an. Ya, Rasul itu tidak makan dalam keadaan bersandar, tidak sendenan, Pak. Makanya kan ada, Pak, kadang itu kita santai ya, Pak, di rumah depan ya rumah itu ya, Anda sandaran letup ya, Pak. Makanya kolesterol, asam urat ya toh. Dan biasanya orang seperti ini mudah kena asam lambung. Makanya kalau tidur itu orang asam lambung kepala harus lebih tinggi. Jadi nggak boleh sejajar, Pak ya. Ya, itu kepala lebih tinggi. Dan ketika makan, setelah makan nggak boleh langsung tidur. Biasanya kalau puasa itu kelihatan orang-orang yang asam lambungnya tinggi ketika dia habis sahur biasanya tidur sebentar. Nah ini kesalahan besar bagi mereka. Ya, makanya kita diperintahkan untuk sholat fajar ya, sholat subuh, jalan kaki. Nah, ini masya Allah, Pak. Jalan kaki ini sebagai obat. Ya. Saya masih ingat dulu pengalaman saya, ya, ketika gula saya dulu 625. Itu seperti nyonggo gunung, Pak. Saya terapi sendiri, alhamdulillah, dengan terapi jalan kaki selama 5,5 bulan. 1 jam tiap hari. 1 jam tiap hari. Makanya saya selalu bilang, orang yang sakit gula sepanjang dia masih bisa berjalan, dia insya Allah mudah sembuh. Jalan. Tapi ada syaratnya, Pak. Kenapa? Karena dulu pernah dipraktekkan murid saya, yo tetap baik. Setelah saya tanya, Mas, kamu sudah praktekkan semua yang saya ajarkan. Ini soalnya puluhan orang ketika mempraktekkan langkah ini sehat semua. Ya. Apa namanya? Pankreasnya. Yang suntik insulin lepas semua. Subhanallah. Sudah mempraktekkan? Sudah, Ustaz. Benar? Benar. Aku mesti yakin kamu lupa sesuatu. Ternyata dia lupa apa, Bu? Bahagia. Sepele ya? Sepele. Bahagia maksudnya apa? Engkau rela jalan kaki, engkau ikhlas melakukannya, engkau jadikan ini hiburan bagi dirimu, bukan penyiksaan, Pak. Saya jalan ya sama istri saya, bisa muter 1 jam, Bu, muteri 1 kampung itu. Ketemu Pak Diuday, Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz. Nah, bahagia. Tuh. Sehat ya Tat? Amin loh. Dapat doa, Pak. Kita ikhlas melakukannya, maka Allah nih loh, hambaku ikhlas, ridho, sembuh. Apapun penyakitnya, yakini itu. Ini masya Allah. Sampai ada dokter yang terheran juga, ini masya Allah, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini menyatakan, beliau adalah seorang hamba, dan aku makan seperti cara makannya seorang hamba, dan aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Hamba, ini sederhana, tawadu. Itu. Ya. Kemudian yang keenam, an yardha bil mawjudi minat ta'am. Ini yang agak susah juga ini. Menerima makanan yang ada dan tidak mencela. Tuh, Pak. Ketika disuguhkan makanan, dia tidak mencela. Kan ada tuh, bahkan sudah dimakan. Yuk makan, yuk makan. Wah, kelihatannya ada sing kurangi apa? Kerupuk. Loh, nganyel gitu. Padahal yang disuguhkan apa? Empal, daging, nyari kerupuk, penghilang nikmat semua itu tadi. Ini, coba kalau suruh makan kerupuk tanpa empal, mau kira-kira?
Nah ini, wong nggak ada ya apa yang ada dinikmati. Maka kadang-kadang ya kita ini ya susah untuk ngaku ini, Pak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ia menyukainya, ia makan, jika tidak ditinggalkan, tidak mau. Ya, contoh yang berbau-bau bawang-bawang, ditinggalkan, dia ditinggal tanpa mencela. Ya, masakanmu ora enak, nih ya dipangan. Ini Pak. Ada yang diberi takjil kemarin puasa, bilang, lawe apa? Selawe ya mau ngono-ngono tok, tapi dia bawa 2. Kan nggak nyel kayak gini nih. Tidak boleh seperti ini. Kalau tidak suka diam saja, tinggalkan. Ya, tidak usah ngomong. Oke, teh enak, tidak boleh. Ini mbok ombe. Tidak boleh seperti itu. Ya, jangan kalau tidak mau jangan. Dan ini ketika kita bertamu ke rumah orang, usahakan tidak usah menawari. Maksudnya menawari apa? Ustadz mau minum apa? Jangan. Sediakan yang terbaik yang kau miliki. Kau punya es sirup, keluarkan es sirup. Kalau nanti ini saya bicarakan orang beriman loh ya, bukan orang kongslet ya. Tamu kongslet ya banyak. Ya begitu datang, mana ini minumnya? Ini tidak boleh, tidak beradab seperti itu. Ya, tuh, es. Kalau saya suka, ya tak minum. Tapi kalau enggak, dan Anda sebagai tuan rumah memaksa, maka saya katakan, maaf saya tidak meminum. Ya, karena saya punya pandangan seperti ini. Oh iya ya maaf. Jangan malah, oh enggak apa-apa, tiup sidik legani. Kan juga nyelke ini. Ini tuan rumah yang enggak benar ini. Ya, ini kita hargai, Pak. Ya, seperti itu. Ini ada nanti adab-adab bertamu itu ada, ya. Masya Allah, ya. Dan Rasulullah tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya. Jika beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Kemudian yang ke berapa, Bu? 7. An ya'kula ma'a ghairihi min dhaifin au ahlin au waladin au khadimin. Ini Masya Allah ya. Hendaknya ia makan bersama orang lain. Jadi Anda itu makan itu nggak sendirian. Kalau misal ada ibu, ada anak di rumah suaminya pergi, ajak anaknya makan. Ketika makan itu diperintahkan untuk ngejak orang. Makanya kalau saya itu hampir-hampir tidak pernah makan sendirian tuh nggak pernah, Pak. Ya. Kalau pas habis ngajar lapar, cari wedangan, Pak. Qadarullah wedangan itu sepi. Saya masuk ya sambil lihat-lihat. Ada apa tuh Ustaz? Gak apa-apa. Kok ya sepi men dengaren iki. Mudah-mudahan ngene iki anek wong luwe ngacani aku ngono ya. Lah nggih Ustaz, warunge ket ndek wingi sepi. Ya wis, alhamdulillah kok enek sales datang. Terus alhamdulillah itu sitok iki, mangsa iki. Datang. Ustaz, sehat ya Mas? Alhamdulillah. Pripun anu wah, udah makan yuk. Temani saya Mas ya. Iya, makan. Makan, Masya Allah. Habis itu, wow. Ustaz, ini Pak berapa Pak? Ini Ustaz 11.000. Oh ya, ini berdua no. Oh enggak usah Pak. Mas njajak ke wong mangan bareng ya kebaikan. Dan di situ ada perintahnya bernilai sunnah. Maka jangan halangi saya berbuat baik. Oh ngoten nggih Pak. Oh jadi tahu dia. Nah, ini kan ilmu Pak. Ini Masya Allah. Oh lah Ustadz piye yo? Kalau temen gue jaluk dijajak gitu terus sih. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa duwe kanca ngono investasi, Pak. Nanti dia banyak bersaksi di hadapan Allah, perutnya dikenyangi terus karo fulan. Makanya kan ada toh, Pak, 4-5 orang temenan, sing telu ya menguntul bawang. Sing bayari wong loro wae. Ya gak apa-apa. Malah jenengan ini kesempatan, Pak. Ya. Saya tuh kalau ketemu fulan gini-gini,
ketemu murid, kita makan, buahnya alhamdulillah, wes kenyang, mau dibayar enggak boleh. Saya juga enggak, sombong yang bari, moh, enggak usah aja sombong awakmu kuwi. Dengan kita alhamdulillah, ya, dia menjalankan sunnah, ya, dia berbuat baik, dia melakukan kebaikan, memberi makan kepada orang-orang yang beriman. Tuh, Pak. Makanya ya, enggak usah khawatir kalau punya konco sing gelap, sing isone mung mangan tok, bahkan kon bayari parkir angel ora apa-apa. Ya, Anda borong semua pahalanya. Anda borong pahalanya. Masya Allah. Ya, berkumpullah kalian saat makan. Ijtami'u ala ta'amikum wadhkurusmallah, dan berdoalah, sebutlah nama Allah, maka yubarik lakum fi, Allah memberkahimu. Coba bayangkan, Pak. Tidak peduli suguhanmu apa yang kau makan, mau spaghetti, mau nasi bandeng. Jika di situ engkau mengajak orang, engkau sebut nama Allah, diberkahi. Tuh. Makanya ada kan para sahabat, orang-orang terdahulu, buka rumahnya, ada orang safar diundang, ayo makan rumahku, disediani, dan harta mereka tidak pernah habis untuk itu. Datang kabilah ini, belah ke wedhus, belah ke unta. Nah, nih, Pak. Sekarang kabeh mikir awake dhewe. Makanya bondone ora berkah. Karena di sini istami'u ala ta'amikum wadhkurusmallah yubarik lakum fi. Tak berkahi. Kowe sing berkumpul mangan ngejak kanca-kancamu, sedulur-sedulurmu, bahkan pegawaimu. Makan bersama mereka. Dan engkau sebut nama Allah, yubarik lakum fi. Aku berkahi mereka. Tuh, Masya Allah, ya. Nih, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu adab-adab sebelum makan yang harus kita jaga. Nah, ini ngejak-ngejak ini, ayo nang masjid kajian baru madang, ya ora apa-apa. Ben kene kebak ngono ora apa-apa. Yang perlu sotone ditambah 5 Pak Ridwan ya. Wah, ada gerai sate dan lain sebagainya. Ada keberkahan di situ. Yang Allah uraikan masalah-masalah itu, dan itu tidak butuh permisimu. Maka ketika Anda menjalankan sunnah, Anda dapatkan hadiah yang namanya keberkahan. Keberkahan itu, Pak, bukan melulu untuk diri Anda. Mungkin anakmu yang susah, ya, menantumu yang banyak masalah, atau mungkin kau punya tetangga agak rese kepada kita, agak nakal, curang, zalim kepada kita. Ternyata Allah berikan keberkahan. Dengan apa? Memutuskan tali-tali permusuhan di antara Anda. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, lalu adab-adab saat sedang makan. Ini ada lagi, ya. Ini memang Ustadz kok koyo ngono diajar nggih. Wong buktine ada kitabnya, Pak. Dan ini non sewu nggih. Biar kita lebih beradab dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini adab saat sedang makan. Kalau tadi sebelum, ya, ini adab sedang makan. An yabda'u bi bismillah, memulainya dengan membaca bismillah, ya. Itu yang pertama. Kemudian, ya, mengucap alhamdulillah, mengakhiri makan dengan memuji Allah. Barang siapa yang makan lalu mengatakan alhamdulillahilladzi ad'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan. Saya yakin jenengan dungane ra kaya ngene. Ya ta, Pak? Iya. Simple wae, alhamdulillah. Kowe ketoke wis khatam gitu, Pak. Kowe ora lali. Bayangkan itu, Pak.
Padahal doa ini segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini itu, makanya yang dimakan itu buat sehat. Ya, masya Allah. Kemudian yang ketiga, an yakula bisalah satin asobe min yadihil yumna. Dia makan menggunakan 3 jari dari tangan kanannya. Nih Pak, 3 jari. Nah aku wis mbethek kowe ra tau ngene iki Pak. Kenapa? Pakai sendok. Ya Pak. Nah, kalau berkuah ya pakai sendok, ya. Atau mungkin nunggu, ya, dimakan dengan mangkoknya, maksudnya lewat bibir mangkoknya, tunggu dingin dulu, ya. Itu ya boleh. Ya, seperti itu. An yakula bisalah satin asabi min yadihil yumna wa an yuzaghir luqmah wa yujidal madgha wa an yakula mimma yalihi la min wasatil qas'ah. Ya, memperkecil suapan. Ini 3 nih Pak, memperkecil suapan. Oh, malah koyo ya Allah. Ya, pernah lihat videonya ya? Dibunderke koyo bakso granat itu loh. Dibunderke. Perintahnya Anda diperkecil suapannya. Oh, jopeh orang bayar gratis, enak mana? Dan apa? Wa yujidal madgha, ya. Apa? Mengunyah dengan baik. Dan wa an yaqula mimma yali la min wasatil qas'ah. Makannya dari pinggir, bukan dari tengah. Tuh, Pak. Omangannya kok diatur. Gelem nyontoh Nabi ora ya karepmu. Kenapa? Ini ada alasannya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam li Umar ibn Abi Salamah, ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik wa qawlu al barakatu tanzilu wasatu ta'am faqulu min khafatihi wa la taqulu min wasatihi. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah, wahai gulam, wahai anak muda, ya, sebutlah nama Allah, suruh berdoa dulu bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari yang dekat denganmu, jangan dari tengah. Ya. Makanya bisa dilihat toh Pak, orang ngaji itu bisa dilihat gimana dia memperlakukan dirinya di hadapan makanan. Tuh. Soalnya anak dulu blak-blak. Perintahkan dari pinggir. Ya. Ustaz, layan soto piye kan ngono ya? Nah, ya soto kok pinggir. Ya. Kalau pernah nggak jenengan itu lihat yang uang bocah santri mangan niku ndoke gugong. Paham ya? Ngebut terakhir itu loh. Jadi lauknya itu terakhir udah dimakan. Yaitu salah satu contoh amaliyah Pak, mengikuti sunnah Nabi. Ditaruh di tengah ya, nanti makannya ya makan kan habis pinggir ya, ini sunnah Pak. Biar apa? Satu, engkau tidak terburu-buru dalam makan, engkau lebih peduli pada orang lain. Dengan mengecilkan suapan itu Pak, Anda menghargai orang lain. Siapa tahu kita ini tidak begitu lapar dan orang lain kelaparan. Nah kita nggak begitu lapar kok, makannya seperti orang yang laparnya 7 tahun. Ya Pak. Padahal yang lain membutuhkan. Berkah itu turun pada bagian tengah makanan. Maka makanlah dari pinggirnya dan jangan makan dari tengahnya. Kemudian an yujidal madgha wa an yal'aqa sahfah wa asabi'ahu qabla mashiha bil mindil au ghusliha bil ma'. Apa ini ya? Hendaknya ia mengunyah makanan dengan baik dan menjilat jari jemarinya serta piringnya. Wah, Ustaz gila nih ya. Lewong namanya sunnah dijalankan monggo, ora yo sak karepmu. Ya, saya ingat Bapak Ibu ya, ini dulu waktu umroh tahun berapa? 2018 ya. Itu karena saya itu
pengen dulu makan nasi mandi, punya langganan di dekat Masjid Nabawi itu, ke sana jalan kaki. Lah, teman-teman saya ini semuanya sudah kenyang makan di restoran. Wah, saya kok pengen ini karena ada kenalan juga dan ada, masya Allah, di situ kenangan baik di situ. Ketemu guru saya ini dan itu. Situ sendirian, oleh kanan kiri ketemu orang Australia, ngakunya dari Australia, 3 orang. Ya, Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam warahmatullah. Do you want to eat? Yes, please let me join with you. It's okay? Okay, that it's sunnah Prophet Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz kok iso bahasa Inggris? Aku dosen bahasa Inggris soalnya. Dulu di Baitul Hikmah ya, kakak tingkatnya imam kita ini, masya Allah ya. Itu Pak. Wah. Lah, kita kan punya leyah ya, jenggot ini. Saya itu kodaro karena asiknya bercerita, ya, menceritakan perkembangan dakwah di sana ya. Nempel nih Pak. Ada kismis di sini. Yang jenenge nempel kan kita nggak paham ya. Nah itu salah satu dari mereka, ya, ngambil, dimakan sama dia. Gila nih, mesti gitu ya. Mesti gitu. Kita dengarkan. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman." Jika salah seorang di antara kalian makan, fala yamsah asabi'ahu hatta yalaqaha. Jangan mencucinya ya sampai ia menjilatnya. Hatta yalaqaha. Au yul'iqaha, atau menjilatinya oleh orang lain. Iya. Kan gitu ya? Makanya kalau ibu-ibu lihat anak-anakmu, cucumu belepotan, diambil, dimakan, jangan dibuang. Ya. Tapi kalau orang lewat ya, masnya umpone tahu, jangan. Ya, cukup pemberitahuan saja. Ya toh Pak, aku tahu jalan pikiranmu, Pak. Iya. Aku tahu itu. Karena kalian tidak tahu di bagian mana dari makanan kalian dapati keberkahan. Ya ini Masya Allah. Ya, makanya di kutap-kutap ya, di sekolah anak saya diajari. Ya, dan sudah terbiasa kemana-mana pakai tangan julati gini. Ada orang lihat, oh enggak peduli. Karena sunnah Nabi dan Islam itu akan asing, Mbak. Ya, wong sekarang nyebut orang soleh itu gampang kok. Ketika dia sholat ke masjid disebut wong soleh, wong alim. Padahal kriterianya setiap muslim itu yang laki-laki tanpa udzur sholatnya di masjid. 5 waktu itu wajib, Pak. Kok sekarang gampang makanya kualitasnya semakin rendah. Ini, Pak. Ya. Ini kembali anak cucu kita sudah jalan, tidak apa-apa. Loh, itu dibersihin tuh tangannya. Ya, enggak apa-apa. Karena ini bagian dari perintah. Ya, kemudian yang kelima ya. Ya, yang kelima ada idza saqata minhu syai'un mimma yaqul azala anhu al-adha wa akalahu. Jika ada sesuatu dari makanan yang jatuh, hendaklah dibersihkan lalu dimakan. Ya, tidak menyia-nyiakan makanan. Ustadz yang makannya rawon duduwe tiba apa ya arep ya yen kuwi akal Anda yang bermasalah. Ya Pak ya. Ya. Ini misal tahu dicokot pisan glundung. Yaitu ambilan bersihono makanan. Kenapa seperti ini? Liqauli alaihi salatu wasallam, idza saqatat luqmah ahadikum falyakhudha wal yumit yunahi anhal adha wal yakulha wala yada'ha li syaitan. Maka hendaklah diambil, membersihkan kotorannya dan
memakannya, dan jangan biarkan untuk setan. Dimakan setan, ya. Seperti itu. Ustadz, lah apa setan kuwi doyan tahu? Kan terus muncul pertanyaan seperti itu. Kalau saya jawabnya mudah saja, Pak. Karena kalau diberi dalil ngeyel, ya. Diberi dalil. Yen kowe gelem lakonono ora ya sakar. Selesai, Pak. Ya. Selesai. Loh, dulu pernah ya, ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seseorang makan itu dengan tangan kiri, diingatkan oleh Nabi, pakai tangan kananmu. Wah, tidak bisa. Aku ini lumpuh betul. Akhirnya lumpuh betul, Pak. Dan sekarang Nabi tidak hidup, Nabi sudah meninggal. Sunnahnya yang ditinggalkan untuk kita. Ya, mungkin tidak seperti dulu, tangannya langsung ini karena kualat. Tuh, Pak, ngeyel dengan perintah Nabi. Tapi mungkin sekarang yang diberikan hukumannya apa? Berupa hati yang semakin keras. Itu lebih bahaya. Ya toh, Pak? Wandani ngeyel, sopo. Nah, naudzubillah min dzalik. Kemudian an la yanfuha fi ta'amil har, tidak meniup makanan yang panas. Wa an la yud'imahu hatta yabruda, dan tidak memakannya hingga dingin. Wa an la yanfuha fil ma halat syurbi wal yatanafas kharijal ina'i thalatha, tidak meniup ke dalam air saat sedang minum. Jadi ketika minum, ya, ia bernafas di luar bejana, di luar gelasnya, ya, sebanyak 3 kali. Itu Nabi itu minum sebanyak 3 kali bernafas, Pak. Ya, Bismillah, dia minum, selesai bernafas, ya. Habis itu minum lagi, selesai bernafas, minum lagi, selesai. Ya, Anda minumnya juga tidak perlu ke susu, ya, terburu-buru enggak. Anda cukup. Dan ternyata ini lebih menyegarkan dan menghindar dari yang namanya keselak, tersedak. Dan apa? Untungnya kita dapat pahala sunnah. Nih, Pak, ya. Makanya kan kita tuh kadang keselak ya, karena terburu-buru, ya. Nah ini, maka hindari yang demikian. Bernapas di dalam bejana, di dalam tempat minum, ya tidak boleh. An yatajannaba saba al-mufritah. Kemudian yang ketujuh, hendaknya menghindari makan sampai terlalu kenyang. Ya. Makan sampai terlalu kenyang. Salah satu penyebab yang menyebabkan orang itu susah untuk sholat malam, terlalu banyak makan. Susah itu, Pak. Ya. Wah, mau tidur makan. Wah, Ustadz, ini bar kajian nenek soto ya. Ya kan tidak tiap hari toh, Pak. Kalau ada tiap hari menyengaja, makanya tidak bisa sholat malam. Ya, padahal sholat malam itu salah satu cirinya, ya, orang-orang soleh. Nih, Pak. Oke. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam berupa suap yang menegakkan tulang punggungnya. Fa'in lam yaf'alu, ya, jika ia harus makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Oh, Pak, ya. Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin? Ya, kalau sudah ngantuk saya tutup, Pak. Tapi saya yakin sotonya keluar ada tajam semua ini. Udah keliru beda ke soto karo sambel ya, Pak. Ya, gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin Ibu ada pertanyaan. Ya, kalau ada monggo. Kalau tidak ada saya cukupkan ya. Biar tidak kemalaman. Nanti kalau sudah betul-betul fit, ya kita sampai subuh tidak apa-apa, Pak. Kapan-kapan ini masjid ini ngadakan rehlah kemana, ke Tangmangu atau kemana gitu,
Sabtu Ahad Qiyamul Lail di sana, suruh ngimami ini Pak. Nanti saya yang tausiah malam, biar Anda dapat gregetnya nanti. Ya, atau mungkin di sini adakan mabit Pak, Sabtu Ahad gitu. Ya, nanti saya siap untuk mengisi. Ya, itu lebih mengena. Apalagi non saya wis tua-tua arep ngopo ya. Ini agak ekstrim bahasa saya Pak ya, maaf ya. Ya karena itu tuh biar Anda itu masya Allah ya. Ini eman loh Pak. Masjid seperti ini kok. Ya. Malam Ahad sebulan sekali lah. Nanti belajar Pak. Ya cari mungkin nanti datangkan imam ya, atau imamnya ini suruh Ustaz Qiyamul Lail 1 juz. Coba engko sing istiqomah sapa? Itu Pak, coba. Karena maaf ya Pak, jenengan saya ini di fase ndak butuh main-main misalnya. Anda saya ini fasenya capek untuk ibadah, selesai. Ya, bukan capek untuk dunia lagi. Maka nanti bisa dicoba. Nanti saya yakin semakin ramai ini. Ya, nanti bisa tak hubung-hubung gini pemuda-pemuda biar nanti seperti biker subuhan itu biar datang meramaikan sini ya. Ini masya Allah Pak. Iya, saya kemarin diajak sama Abah Kasum ya, sampai ke Bandungan sana itu. Iya, bapak-bapak sepuh-sepuh mantan dinas-dinas itu. Wow, sholat Qiyamul Lail, kayak wadem sih ya. Tapi ya saya bilang sekali-kali. Kalau Anda sudah senang-senang itu bola bali toh. Sudah paripurna tugasnya. Sudah mati-matian urusan dunia. Sekarang ini mau dekat kepada Allah kapan lagi? Maka insya Allah Bu ya, nanti Bapak Ibu bisa koordinasi. Itu Pak Ridwan ya. Ini bukti loh Pak. Puasamu diterima, saya sudah sampaikan ya. Puasamu diterima salah satu tandanya engkau semakin baik setelah Ramadan meninggalkan Anda. Ya, termasuk urusan baca Quran, sholat sunnah, sholat lail, puasa-puasa sunnah, harusnya Anda lancar. Barakallahu fikum. Ya, seperti itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin loh ya Pak, saya ini juga sekalian izin. Mungkin karena setelah cangkok itu 3 bulan, 4 bulan harus jaga diri Pak. Jadi tidak boleh ketemu orang, ketemu jin boleh, tapi manusia nggak boleh. Ya, karena ini ya. Jadi saya mohon maaf kalau nanti tiba saatnya dengar saya operasi, saya mohon izin tidak bisa hadir kalau pas jadwal saya begitu ya Pak Ridwan dan Ketua Takmir ya, Masya Allah. Saya mohon dimaafkan, mohon didoakan biar semuanya lancar dan bisa semakin bermanfaat untuk umat ke depannya insya Allah. Dan saya doakan dari hati yang paling dalam untuk Anda semuanya, semoga Allah menjadikan kebaikan untuk Anda seluruhnya, untuk anak cucu Anda semuanya. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya, diringankan hisabnya kelak dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.